Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Rabu tanggal 1 September 2021. Ini di awal di bulan September. Mudah-mudahan selama bulan September ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kita selalu dimudahkan di dalam kita, mencari rezeki, kemudian dimudahkan kita di dalam memanfaatkan volatilitas pergerakan instrumen trading untuk mencari profit. Kalau orang sering menyebutnya bulan September itu September ceria katanya seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semuanya ceria gitu kan ya. Oke, bersama saya Rudi Oktrihanto dari GK Invest Cabang Semarang. Untuk malam hari ini ada beberapa data ekonomi yang dirilis sebelum kita menuju ke analisa teknikal. Untuk nanti jam 19 lebih 15 menit akan dirilis perubahan tenaga kerja non pertanian ADP, jadi ADP non farm lah ya. Nah, untuk ADP non farm ini diperkirakan di hari ini malam nanti jam 19 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian barat, diprediksi ada kenaikan dari 300 bulan kemarin 330.000, di bulan ini diperkirakan naik ke 613.000. Jadi, analis menempatkan kenaikan untuk angka ADP non-farm pada malam hari ini setelah melihat serangkaian data tenaga kerja, kemudian dari sektor pengangguran, kemudian dari, langkah kebijakan dari Bank Sentral Amerika, kemudian dari pidato Gubernur Bank Sentral Amerika kemarin waktu di, Jackson Hole Symposium juga, eee, memberikan, laporannya mengenai sektor tenaga kerja mengalami kenaikan. Nah, sejak pandemi melanda negara Amerika. Nah, jadi benar-benar kebijakan moneternya memang, diutamakan khususnya untuk di sektor tenaga kerja, seperti itu. Kemudian itu untuk yang data ekonomi ya. Untuk hari ini juga negara-negara eksportir minyak terbesar di dunia itu mengadakan pertemuan. Nah, ini ada pertemuan OPEC Plus, yang mana OPEC Plus diperkirakan masih mempertahankan rencana meningkatkan produksi. Kalau sekarang sih perkiraan, mereka juga memberikan, analisa ya, analisa perkiraan mengenai permintaan minyak mentah yang mengalami kenaikan nanti di tahun 2022 sekitar 4,2 juta barel atau kenaikannya hampir, 1 juta barel per hari dari sebelumnya. Namun demikian, para analis memperkirakan bahwa OPEC Plus ini yang dipimpin oleh negara, Rusia akan mengkonfirmasikan bahwa mereka akan terus, menambah pasokan sampai pada level 400.000 barel per hari setiap bulannya. Meskipun, mereka juga melihat untuk, permintaan tapi mereka cukup optimis nih, karena vaksin Covid yang sudah mulai dijalankan oleh negara-negara di seluruh dunia ini, diprediksi akan meredam dari, menekan penderita Covid sehingga memicu untuk kembali lagi beraktivitas dan perekonomian akan meningkat. Nah, kalau perekonomian mengalami kenaikan, paling tidak akan butuh yang namanya, minyak. Nah, minyak kemungkinan permintaan akan naik. Jadi sikap optimisme dari OPEC Plus ini perkiraan untuk tahun 2022 kenaikan, minyak diperkirakan sekitar 4,2 juta barel per, hari. Namun juga ada sedikit keraguan sih dari negara importir di Asia yang beberapa hari terakhir juga mengalami penurunan ya, setelah negara Cina yang kembali lagi beberapa minggu kemarin sempat melakukan penguncian diri karena ada
beberapa di provinsi di negara Cina ini juga ada yang terjangkit COVID. Jadi, statusnya kayak semacam di lockdown. Nah, seperti itu. Jadi agak sedikit mengurangi permintaan minyak di, bulan Agustus kemarin. Kemudian untuk, dari Bank Sentral Eropa juga peluang untuk mengurangi pembelian obligasi, ini juga mulai ditingkatkan ya. Jadi mereka akan mencoba untuk mengurangi pembelian obligasi, sama seperti yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika. Jadi Bank Sentral Eropa ini juga mulai sedikit demi sedikit untuk mengurangi pembelian obligasi, supaya, mereka untuk kebijakan tapering juga menjadi fokus perhatian dari para investor, khususnya akan berpengaruh terhadap mata uang euro dan saham-saham dari negara-negara di Eropa. Kemudian untuk selain ADP non-farm yang akan dirilis pada malam hari ini, juga ada beberapa survei yang dirilis ya. Jadi ada indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur dari negara Amerika, itu nanti dirilis jam 20.45. Kemudian ISM manufaktur, eee, dirilis nanti jam 9 malam. Nah, ini termasuk kategori bintang 3 ya. Jadi paling tidak akan, eee, menggerakkan mata uang dolar Amerika nanti jam 9 malam. Selain jam 19.15 ini kurang sebentar lagi ADP non-farm dirilis. Untuk ISM manufaktur diperkirakan mengalami penurunan dari bulan kemarin 59,5, diperkirakan untuk laporan bulan ini, di 58,6, seperti itu. Kemudian bagi Anda yang saat ini punya open posisi crude oil, minyak mentah, kemungkinan crude oil ini akan diuji pergerakannya oleh rilis data dari laporan dari, Energi Informasi Administrasi, yang akan melaporkan mengenai stok cadangan minyak di Amerika. Nanti akan dirilis 21.30 waktu Indonesia bagian barat. Prediksi untuk laporan dari EIA diprediksikan, minggu kemarin datanya minus 2.979.000. Diperkirakan untuk minggu ini, laporan minggu ini ke minus 3.088.000. Jadi ada pengurangan stok ya, perkirakan akan ada pengurangan stok minyak menurut laporan, prediksi untuk rilis data dari EIA, Lembaga Energi Informasi Administrasi. Nah, sedangkan untuk yang tadi pagi, yang versi swastanya API, American Petroleum Institute, itu merilis, eee, untuk angka aktualnya versi API yang tadi pagi dirilis jam 3.30 tadi pagi, sekitar minus 4.045.000. Dan sebelumnya yaitu minus 1.622.000. Jadi ada pengurangan stok ya, karena minusnya semakin banyak. Kalau minusnya semakin banyak, itu berarti terjadi pengurangan stok. Kalau minusnya berkurang, berarti ada penambahan stok. Nah, data yang terakhir itu minus 1.622.000. Aktual tadi pagi versi API itu sekitar minus 4.045.000. Nah, untuk malam hari ini, untuk crude oil masih terpantau, pergerakan juga masih tenang di level 68,69 dolar per barel. Sedangkan untuk, harga emas XAUUSD untuk malam hari ini terpantau di level 1.812 dolar troy ounce. Nah, nanti kemungkinan akan sedikit bergerak setelah rilis data ADP non-farm payroll dirilis 19.15, kurang 5 menit lagi. Oke, kita langsung saja terhubung dengan Ardiansah. Halo, Bro. Halo Pak. Halo. Kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih? Di rumah? Iya, Bukan? lagi di rumah. Di rumah Pak. Oh, lagi di rumah. Oke deh. Oke, mungkin bisa, langsung aja untuk live daripada malam hari ini, soalnya nanti kurang 5 menit lagi ada ADP non-farm ya dirilis.
Oh, iya Pak, 19.15. boleh. Heeh. Ya, jadi coba sambil kita pantau. Nanti sambil kita pantau lah ya, sambil nanti lihat Ya, pergerakan. kita menunggu dulu datanya Heeh. dulu. Oke, mungkin bisa langsung di-share Bro untuk yang apa MetaTrader. Kalau bentar Pak lagi. Oh, belum. Oke, untuk sambil kita menunggu tampilan layar dari Ardiansah. Nah, ini di GK Invest kebetulan kita lagi ada promo bagi Anda yang ingin beruji nyali bersaing dengan para trader dari seluruh Indonesia yang tergabung di dalam kompetisi demo akun. Nah, kompetisinya meskipun bertajuk judulnya demo akun, tapi ya tetap tetap apa ya, tetap bergengsi lah ya. Nanti akan nama pemenang akan dirilis di webnya GK Invest. Nah, akan keren sekali gitu kan. Juara 1, juara 2, juara 3. Nah, ini bagi Anda yang ingin beruji nyali, ingin bersaing, ingin menguji strategi Anda dengan strategi trader-trader dari seluruh Indonesia, Anda bisa ikut bergabung di dalam kompetisi demo akun. Nah, seperti itu. Syarat dan ketentuan, silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang. Nah, ini karena sudah tampilan layarnya Ardiansa sudah muncul, kita langsung saja untuk melihat analisa secara teknikal. Silakan Anda simak, kemudian jangan lupa catat, siapkan alat tulis dan kertas untuk mencatat. Silakan, Bro. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa kita trading di malam ini. Nanti kita coba lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan sambil melihat data ini sebentar di jam 15 sekitar 2 menit lagi. Coba kita lihat dulu sambil menunggu keluar aja dulu beritanya. Jadi seperti biasa kita coba lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan malam ini. Kalau kita perhatikan ini, coba kita lihat aja langsung di goldnya. Nah, ini sempat dua kemarin yang sempat dapat best stop di 397. Kita juga sempat profit kemarin di minggu lalu. Nah, coba kita lihat ini arah pergerakan malam ini gold arahnya kemana. Kalau kita perhatikan gold ini cenderung masih ranging sideways. Kalau kita lihat ini biasa menunggu data rilis. Untuk goldnya ini kita bisa pasang kita lihat dulu. Kalau untuk gold sebenarnya kita menunggu banyak, jadi ada dua opsinya. Berikutnya best stop di 19.300. Stop di 19.0140. Jadi tinggal kita lihat dulu pergerakannya untuk ini sambil menunggu data rilisnya. Jadi opsinya ini kita menunggu aja dulu arahnya mau kemana. Gold di 19.300. Stop di 18.01.300. Untuk stop loss coba saya buat aja dulu untuk di plotnya kita perhatikan. Nanti tinggal diselesaikan aja untuk masing-masing
equity-nya, balance-nya. Kalau kita lihat dulu dari hasil datanya yang keluar, kalau datanya minus jadi 374, pump employment change-nya, ADP-nya. Coba kita lihat currency meternya. Kalau kita lihat parameter strength meternya ini, pengukur kekuatan mata uangnya, kalau kita perhatikan volume USD-nya memang masih lemah, yang berlawanan dengan USD itu masih cenderung menguat, euro, sterling, Aussie. Jadi ini sebenarnya kita masih fokus nge-buy. Coba kita perhatikan dulu goldnya udah kena. Ini ada goldnya, nanti tinggal kita pasang buy stop aja di 18.1930 dan 18.01.300 untuk sell stopnya. Harap hati-hati juga transaksi, biasanya di awal bulan itu biasanya menunggu data yang biasanya di malam Sabtu atau yang biasanya kita sebut juga non-payroll NFP yang menjadi trading menggunakan fundamental. Nah, kalau kita perhatikan ini gold masih ranging juga ini beberapa hari ini. Masih harga bolak-balik ada di daerah ini 18-19 di area ini. Makanya kalau kita transaksi hindari pola market yang seperti ini. Ini bukan area zona untuk transaksi sebenarnya. Paling amannya kita menunggu harga terjemput di area ini di 18-19. Ya Pak. Ini untuk ADP sudah dirilis, untuk angka aktualnya di 374.000. Iya. Jadi Oh, lebih berarti masih. analis, warnanya merah. Iya, merah Berarti ya. pelemahan Pelemahan untuk USD buat aja. USD-nya. Iya. Pelemahan USD. Oke. Ya, nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan. Berarti kita masih fokus nge-buy ini. Goldnya juga sama, tapi paling bagusnya gold ini kita menunggu kejemput harga di 18-19.300 untuk nge-buy-nya. Kenapa kita nggak nge-buy sekarang? Karena ini masih zona area di mana kita biasanya nggak transaksi di zona ini. Dan ini masih di area sideways sebenarnya market. Yang pola seperti ini. Makanya kalau kita perhatikan pola market yang modelnya seperti ini hindari. Nah ini kalau kita perhatikan hindari ini market yang polanya seperti ini. Jadi kita pasang sell stop ini aja. Untuk penempatan targetnya, coba saya buat dulu target. Ini buy stop, stop loss. Empat belas poin 500 PT 1824
14.500. Catat aja dulu by stop di 19.300, oke, 18.24.500, stop loss di 14.500. Stop DP di 995, stop loss di 18.05. Nah, jadi goalnya itu ada polanya seperti ini. Cuman kalau kita perhatikan kemungkinan besar malam ini kejemput harganya. Kemungkinan besar masih ready untuk posisi goalnya. Jadi harap hindari saja. Ini kita paling amannya kita pas sampai stop aja. Nanti tinggal lihat di mana arah yang kejemput. Ya itu seperti itu untuk goal. Nah, coba kita lihat di coba kita lihat di pound sterling. Lanjut. Kalau kita pound sterling sebenarnya ini kalau kita perhatikan ini masih ke cenderung menguat untuk pound sterlingnya. Ini. Cuman penguatannya ini masih tidak terlalu besar. Kecuali yang kemarin ini ngikutin posisinya baik. Pound sterling ini kan sudah kena sebenarnya TP1 ini sudah kena. Ada sebenarnya ini masih melanjutkan dengan harga yang kita buat kemarin ini. Nah, coba kita buat dulu untuk pound sterlingnya. Nah, untuk pound sterling bisa kita manfaatkan nanti ini. Bentar saya lihat dulu untuk pound sterling. Itu pound sterling. Jadi untuk pound sterling ini kita bisa pasang ini. Baik ini di BP USD di harga 1.3763, stop loss di 1.37420, TP di 1.37950.
Jadi kita bisa pasang by limit untuk power linknya. Nah, jadi untuk konsernya nanti polanya seperti ini. Karena walaupun sebenarnya ini konser ini masih ranging, tapi bisa kita manfaatkan untuk posisi yang baik. Polanya masih seperti ini nih untuk konser ini. Walaupun sebenarnya untuk area ini kalau kita perhatikan ini masih ranging, jadi harus hati-hati juga untuk konser ya. Jangan terburu-buru untuk ngebuy, tunggu aja dulu koreksi. Karena ini masih di area dan yang kita sebut daerah masih di area resistennya sebenarnya. Jadi pound sterlingnya itu kita masih fokus ngebuy. Nah, kalau kita lihat dan frame-nya, kalau kita perbesar ini, kita lihat di H4-nya strukturnya masih. Jadi kita untuk pound sterling kita masih fokus ngebuy. Oke, kita lanjut di Euro USD. USD udah running duluan. Kalau kita lihat dulu di currency meternya, ya kuat. Nah, ini sama juga untuk di Euro USD kalau kita perhatikan. Ini masih cenderung menguat kalau kita perhatikan ini. Euro USD-nya. Kita lihat dulu area untuk ngebuynya untuk pound USD. Nah, untuk Euro USD-nya kita bisa ngebuy juga sama polanya. Ini target ini. Target ini. Area buy Euro USD 18 1.18.220 di 1.18.0 CP1 di 1.18.490 CP2 di 1.18.801. Ini konser ini Euro USD ini yang menarik, tinggal kita lihat ini perpindahan kendalinya di jam 8. Kita bisa manfaatkan untuk ngebuy nanti di 18.22 1.1822 bisa kita manfaatkan untuk posisi ngebuy-nya. Jadi hampir sama juga dengan tadi di pound sterling USD.
Euro USD ini masih menguat, kita masih fokusnya ngebuy. Oke, kita lanjut jadi kita ada beberapa opsi tadi. Kita lihat grupnya dulu. Grupnya ada berapa ya? Grupnya masih ranging. Kemungkinan besar malam ini nggak tersentuh ini harga bestoknya. Yang menarik nantinya kita bisa manfaatkan ini di pound-sterlingnya udah juga. Pound-sterlingnya dengan euro USD. Ini kita masih fokus ngebuy. Oke, kita lanjut di pair yang lain. Aussie untuk Aussie juga ini hampir sama karena ini kita ada di currency ya. Maksudnya masih kuat, cenderung masih menguat kalau kita perhatikan Aussie-nya. Kita hapus dulu ya. Nanti siap-siap buy tadi yang euro USD dan pound sterling nanti di jam 8, tinggal setengah jam lagi. Kita bisa manfaatkan untuk posisi ngebuy-nya. Nah, untuk di Aussie ini kalau kita perhatikan ini area ini berapa hati juga ini. Karena paling juga untuk Aussie ini paling ikan ini di area ini. Nah, pergerakannya cuma di area ini. Kalau kita perhatikan di daily-nya. Sekarang di 7350, ini sebenarnya kita manfaatkan. Saya lihat untuk area Nah, kalau untuk kaos ini masih ke 7380, masih ada sekitaran 30-an pips dari harga sekarang. Cuman agak beresiko untuk ngebuy ini. Untuk AUD USD masih mengejar harga 0,3380. Hati-hati transaksi ini karena fluktuasinya. Ya, jadi kenapa kita nggak pasang buy limit atau buy stop? Karena kalau kita perhatikan ini stop loss-nya masih lebih besar kalau kita transaksi sekarang. Kalau kita perhatikan ini targetnya cuma 30-an pips, tapi stop loss-nya lumayan besar. Kalau kita perhatikan ini, stop loss-nya 60 pips, 1/2, stop loss-nya 2, TP-nya 1. Jadi risk reward-nya nggak masuk di Aussie. Walaupun sebenarnya cenderung harganya masih menguat kalau kita perhatikan. Jadi hampir sama juga di beberapa pair yang lain, mengikuti Aussie masih bergerak juga. Dan perlu diperhatikan karakter Aussie itu pergerakan harinya juga lumayan kecil, tidak seperti pergerakan pound sterling dengan euro. Biasa range pergerakan harian ini biasanya 30-50 pips sebenarnya rata-ratanya. Jadi harap hati-hati transaksi di pair sekarang ini. Apalagi kalau kita perhatikan ini di area ini area ranging, jadi harap hati-hati area CBS. Oke, kita lanjut, kita skip aja ini. Bagusnya fokus di pound sterling dan euro USD aja dulu. Oke, kita lanjut di USD Jepang Yen. USD Jepang Yen ini menarik juga, yang kalau
kita perhatikan, kita sempat transaksi kemarin sell stop di 110.01, itu juga TP kalau kita perhatikan. TP-nya di sini di 10976 yang sempat mencatat minggu lalu itu ISG depannya dan yang sempat pasang sell stop pasti kena kemarin. Untuk ini kalau kita perhatikan ini di ISG Jepang ini sama, ISG Jepang ini kan termasuk pair yang berlawanan dengan ISG. Kalau kita perhatikan ini tinggal kita lihat sebentar, kita bisa manfaatkan nanti di sini. Ini menarik juga ini marketnya. Oke, jadi untuk ini yang juga kita bisa manfaatkan marketnya, tapi polanya kita harus menunggu dulu. Kita perhatikan dulu di ini areanya. Ini, wah cepat betul perjalanannya. Mudah-mudahan masih dapat konsennya warung. USD Jepang Yen ini di 110.200, dan ini kita ketinggalan semua ini. Biasanya ini stop loss di 110.400, TP di 109.990. Jadi ISG Jepang ini masih melemah. Hati-hati juga pergerakan seperti ini karena ini open market Amerikanya. Jangan terkecoh, hati-hati. Biarkan dulu tenang marketnya baru kita masuk. Apalagi ini semuanya ini bergerak di area resistance semuanya. Kita menunggu marketnya tenang dulu dan tersentuh dari baik dan sejenisnya. Oke, jadi yennya juga sama, masih kita fokus untuk nge-sell atau kita perhatikan. Oke, kita lanjut di pair yang lain. Coba kita lihat crude oil-nya. Crude oil ini ini sempat kemarin juga kita nge-buy stop. Tadi kita buat training kemarin, stop loss-nya kita pindah-pindahin yang sempat nge-buy di 6825. Kita arahkan untuk pindahkan stop loss-nya di 6830 di minggu yang lalu. Nah, ini untuk crude oil ini hati-hati ini, kemungkinan besar ini masih ranking, apalagi ini menunggu data keluar. Kalau kita lihat di ini OPEC meeting yang satu hari ini, dan mungkin kemungkinan besar ini datanya belum keluar. Nah, ini untuk walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan ini crude oil ini masih cenderung menguat, masih mengejar harga yang kita buat kemarin ini. Targetnya masih ke 70-an. Kalau kita perhatikan untuk crude oil-nya. Ini kalau kita perhatikan TP-nya itu masih sebenarnya masih mengejar harga 70.50 dan 72.70 yang masih kita buat kemarin. Jadi harganya masih cenderung ke harga. Atau kita perhatikan. Jadi untuk crude oil ini juga sama, kita masih fokus nge-buy. Tapi untuk crude oil-nya paling amannya kita buat skenario-nya, kita lihat dulu kita pakai DI aja dulu. Ini kalau kita perhatikan ini crude oil ini masih cenderung menguat, masih mengejar harga yang kita buat kemarin. Jadi harga harga ini masih cenderung ke harga. Atau kita perhatikan. Jadi untuk crude oil-nya paling amannya kita buat skenario-nya, kita lihat dulu kita pakai DI aja dulu.
ke crude oil. Crude oil by stock di harga 69,25, stop loss di 68, 14, PT 7050 dan PT di PT2 72 1. Nah, nanti kita bisa manfaatkan untuk ininya, untuk crude oilnya. Nah ini, jadi crude oil ini kita bisa manfaatkan juga strateginya untuk crude oil ini sambil menunggu data itu kita bisa pasang buy stop untuk crude oilnya. Jadi kemungkinan crude oil ini masih menunggu data rilis, jadi kita nggak usah terburu-buru untuk ini di crude oilnya. Apalagi kalau kita perhatikan di chart kecilnya ini masih polanya masih bolak-balik kalau kita lihat. Makanya yang saya buat ini lingkaran yang merah ini, apa yang garis merah ini, kita masih bukan area transaksi sebenarnya, bukan zonanya sebenarnya, bukan zonanya transaksi. Kemungkinan besar juga market apabila malam ini market sideways, berarti kemungkinan besar itu menunggu di hari Jumat nanti di November, biasanya seperti itu di awal bulan. Hampir selalu polanya seperti itu, market biasanya sideways selama seminggu. Jadi harap hati-hati untuk transaksi malam ini. Wah, euronya lanjut, euro, pound sterlingnya juga sama, si USD dari USD paling lanjut juga. Coba kita lihat di Hang Seng. Hang Seng. Nah, ini Hang Seng kemarin coba saya review dulu untuk Hang Seng yang minggu lalu yang sempat kita bahasakan. Hang Seng yang suka transaksi ini masih harganya kita kemarin ya. Ini masih lanjutan harga kemarin. Ini kalau kita perhatikan, ini sudah kesentuh buy stopnya. Kalau kita perhatikan ini buy stopnya berarti kesentuhnya di kemarin. Kesentuh harga ini buy stop di 2550. Hang Seng ini angka 5R masih ke harga 26.14.0 dan 26.60 masih menunjukkan harga hingga 25.50. Jadi Hang Seng ini masih sama polanya, jadi masih ke harga ini yang kita buat kemarin. Jadi masih ke ini TP pertamanya ini untuk Hang Seng di 2614 dan TP keduanya itu ke ini 2660. Ini menarik juga, kita bisa transaksikan ini di open marketnya biasanya paling amannya. Di pagi hari kita bisa manfaatkan di jam 9 atau kalau di jam 8 waktu Indonesia Barat untuk ini.
Jadi itu ada tinggal dilihat nanti yang mana mau ditransaksikan. Yang pastinya fokus. Setiap kita transaksi fokus saja di beberapa pair, nggak usah semua ditransaksikan. Paling amannya sebenarnya kita biasanya transaksi itu maksimal 2 pair, jadi kita bisa manfaatkan eh, untuk Pak Chandra. Kalau HTF di harga sekarang boleh nggak Pak? Paling amannya, paling bagusnya besok aja Pak. Paling bagus besok pagi aja jam 8, karena waktu kita sama dengan Hongkong. Hongkong strategi kreditnya ya. Nah, jadi untuk Pak Chandra, jadi untuk di Hanseng ya Pak, jangan transaksi dulu ini malam. Kalau kita perhatikan ini marketnya, sebenarnya kalau ini lagi ranking, paling amannya Pak kita transaksinya pagi aja, karena jam kita sekarangnya sama dengan mereka. Coba saya lihat Pak, saya analisakan dulu. Untuk Hanseng ini, untuk Hang Seng ada dua opsinya Pak. Hang Seng ada dua dua opsi. Pertama itu buy stop di harga 25.980, dan kedua buy ini di harga 25.780 jika harga gap. Jadi Hang Seng ini kita bisa manfaatkan, ada dua opsinya, pasang buy stop di 25.980, kita bisa pasang buy stop ini jadi sama polanya, kita bisa manfaatkan ini buy stop. Atau opsi kedua, kita menunggu dulu ini harga di sini harga ini baru kita ngebuy. Jadi dua opsinya. Jadi jangan terburu-buru Pak Chandra untuk di Hang Seng-nya, apalagi sekarang harganya sudah mendekati di area resistennya. Walaupun sebenarnya ini harga masih menguat, kalau kita lihat hasil ini masih mengejar 26, walaupun secara Oke, itu untuk analisa yang terakhir ya, yang tadi udah suaranya belum di-refresh coba, Bro. Oke, sambil kita menunggu tersambung lagi dengan Ardiansah. Untuk Hang Seng ada dua opsi ya nih. Hang Seng ini untuk indeks saham. Nah, ini bagi Anda yang mungkin belum tahu Hang Seng itu apa. Jadi indeks saham di Hong Kong. Untuk yang tadi terakhir kita analisakan ada dua opsi, yaitu buy stop di harga 25.980, dan untuk opsi yang kedua buy limit di 25.780. Jadi apakah dia melewati breakout di level buy stopnya, atau kalau terkoreksi turun, nah kita bisa manfaatkan untuk buy limit di 25.780. Seperti itu.
Ini untuk emasnya, gold-nya juga sudah naik. Gold-nya sudah open ya, Bro, ya? Emas. Gold mana gold? Oh ya, open buy udah masuk. Open ya, masuk. Soalnya kan tertingginya 18.19.500. Iya, 18 19. Kita 300 ya, 501. Saya open dulu ini untuk form goldnya. Saya lihat dapatkan oke. Nah, ini. Jadi order kita untuk goldnya ini udah dapat. Stop lossnya kayaknya belum saya kasih tadi ya. Stop loss-nya Oh, sudah, stop loss-nya berapa tadi? Bentar, tak lihat dulu, Bro. oh 18 14 ya, Pak. Ya, 18.14. 18 14 50 TP di 18 24. Ya, oke. Udah. Jadi untuk golnya harga kita udah kejemput bestoknya. Ini udah dikenal tadi harganya ini di 18 19.30 ini. Dan yang sell stopnya yang tempat pasang sell stop dilepas saja karena dijemput harganya. Oke, jadi apa lagi yang sudah ya? Coba kita lihat dulu di euronya lanjut terus, nggak koreksi-koreksi. Jadi mengikuti harga yang kita buat tadi, TP-nya itu jadi euro USD ini masih ke sekarang harga di 18.36, masih ke 18.50. TP pertamanya itu, TP keduanya itu di 18.80 untuk euro USD. Pound sterlingnya sama, berarti masih mengejar harga ini. Sekarang di 3784, masih ke 3796. Kemungkinan besar ini TP malam ini jemput semua untuk di pound sterling dan USD-nya. Berarti malam ini yang kejemput yang kita transaksikan masih di gold. Oh, ini USD USD Jepannya oh lagi USD Jepannya masih ke 109.99, masih ya, sekitar 7 lagi. Jadi mungkin seperti itu beberapa pair yang kita analisa malam ini. Dan mungkin kita lihat pairnya nanti coba kita lihat nanti di hari Jumat. Jadi harap hati-hati transaksi malam ini yang tidak dijemput harganya, kecuali gold yang sudah running tadi, yang tertentu by stopnya. Ya kita fokus di gold aja dulu, karena buat USD Jepannya, pound sterling USD dan USD-nya udah mendekati TP masing-masing. Dan untuk Hang Seng tadi yang Pak Chandra, kita menunggu besok aja Pak. Yang kita bahasakan tadi, opsinya 2, kita ngebuy di 2597 best stop atau kita pasang buy limit di 25 di 2576 yang tadi kita pasangkan. Jadi mungkin seperti itu Pak Ardi. Oke. Untuk Hang Seng mungkin bisa lihat besok ya, karena biasanya Hang Seng mainnya gap, Bro. Ya, Nah, ya kadang biasanya gap up. seperti itu Pak. Nah, biasanya gap up atau gap down. Nah, mungkin untuk Pak Chandra atau teman-teman trader lainnya yang kebetulan suka sekali transaksi di indeks saham Hang Seng, nah mungkin lebih baik lihat besok pergerakannya apakah besok pagi gap up atau gap down. Nanti tinggal dilihat untuk analisa yang terakhir tadi Ya, ada 2 opsi ya, Bro, ya, ya Pak, untuk Hang dua Seng. opsi yang Nah, tinggal di buy stop di 2598 atau buy limit di 2878. ya mungkin sambil dilihat, dicatat Pak Chandra untuk besok siapa tahu mungkin besok analisanya bisa masuk. Oh ya, untuk Kalau pasang stop loss, SL-nya berapa, Bro, tuh? oh, stop loss, oh ya, untuk buy stop di 2580
stop loss di berapa tadi ya? 25.833 untuk buy limit 25780, stop loss di 25572. Nah, jadi seperti itu untuk di Hang Seng, jadi dua opsinya. Jadi kita bisa pasang stop lossnya yang buy stopnya di 2598, stop lossnya di 25 ya 2583, dan yang pasang buy limit di 2578, stop lossnya di 2557. Dan harap perhatikan MM dan RM-nya masing-masing sesuai dengan balance masing-masing. Ya, mungkin seperti itu Pak Ardi. Oke, itu tadi sudah dianalisakan beberapa instrumen ya. Saya rasa cukup banyak sekali, jadi teman-teman trader bisa lihat untuk yang sudah kita analisakan baik melalui pending order ya. Untuk yang lagi open, kebetulan lagi open ini untuk emas XAUUSD, buy stop-nya sudah jadi open nih di 18.19.300, seperti itu. Oh ya, ini udah. Kemudian stop loss di 18.14.500 dan take profit sekitar 18.24.500. Nah, oke, mungkin saya rasa cukup Bro ya untuk live trade pada malam hari ini. Iya Pak. Terima kasih atas. Oh ya, sekali lagi untuk live trade pada malam hari ini kita disclaimer ya. Semua keputusan di tangan Anda semuanya. Dalam menganalisa kita selalu menggunakan batasan stop loss karena untuk membatasi supaya kerugiannya tidak terlalu banyak. Nah, jadi supaya besok kita bisa melakukan transaksi lagi dengan modal yang masih ada. Jadi tidak harus dihabiskan pada malam hari ini. Nah, gitu. Oke, terima kasih Bro udah memberikan analisanya. Terima kasih untuk teman-teman trader di seluruh Indonesia. Kemudian terima kasih untuk nasabah GK Invest cabang Semarang yang kebetulan malam hari ini sudah online di Klik Meeting maupun di channel YouTube. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Kita ketemu lagi di live trade besok karena setiap hari kita ada live trading dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, untuk bersama Ardiansah itu hari Rabu dan hari Jumat. Untuk hari Senin, Selasa, Kamis kita bersama dengan Pak Alang. Oke, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.